Sabtu pagi pergi ke pasar, berbelanja buah, sayur, dan ikan. Generasi muda teruslah belajar demi masa depan yang menjanjikan dan penuh kesuksesan. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama, di mana dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai materi pasar. Oke, sebelum kalian tonton video saya ini, saya harapkan dan saya sangat berharap kalian subscribe terlebih dahulu channel ini dan dukung terus agar menjadi channel atau konten mengenai pembelajaran ilmu ekonomi yang terbaik pastinya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Oke, kita akan mulai ya pembelajaran kita yaitu mengenai pasar. Jadi kalau berbicara pasar, saya yakin kalian semua sudah pernah ke pasar dan sudah sering bahkan ke pasar dan melakukan transaksi di dalam pasar. Oke, nah langsung saja kita mulai ya. Nah, kalau dikatakan pasar, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual atau beli, ya, baik berupa barang maupun jasa. Itu dia, yang menjual si produsen, yang membeli sudah pasti si konsumen. Jadi di mana ada transaksi jual beli barang atau jasa, maka sudah bisa dikatakan bahwasanya itu adalah pasar. Nah, itu dia. Oke. Nah, penggolongan pasar. Pasar itu digolongkan atas 3. Yang pertama menurut waktunya, yaitu ada namanya yang disebut dengan pasar harian. Nah, pasar harian ini pasar yang setiap hari buka, kan itu dia. Oke, kemudian ada yang namanya pasar mingguan. Pasar mingguan seperti kayak pasar kaget yang gitu kan, dia bukanya setiap minggu gitu. Atau dia bukanya seminggu 2 kali gitu dia. Kemudian penggolongan pasar menurut wujudnya, ya. Ada yang disebut dengan pasar yang namanya adalah pasar abstrak. Nah, pasar abstrak berarti tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Ya, seperti misalkan pasar uang ataupun seperti pasar modal. Oke. Yang selanjutnya ada namanya nanti pasar konkret, ya. Pasar konkret kalau menurut wujudnya. Nah, konkret berarti pasarnya ini bisa kita lihat wujudnya kan gitu, bisa kita lihat apa yang dia jual begitu. Nah, itu dia. Kemudian penggolongan pasar itu menurut ruang lingkupnya, ya. Ada yang dikatakan dengan pasar domestik, ya. Pasar domestik berarti pasar dalam negeri. Kemudian ada yang disebut dengan pasar global atau pasar internasional, itu dia. Biasanya kegiatannya ekspor impor. Oke. Nah, itulah penggolongan pasar. Kemudian ada pembagian jenis-jenis pasar atau bentuk-bentuk pasar. Ya, yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Nah, apa pasar persaingan sempurna? Maka kita akan lihat dari ciri-cirinya. Oke, ciri-cirinya yang pertama banyak penjual dan pembeli. Karena banyaknya penjual dan pembeli, maka si produsen tidak bisa menentukan harga sendiri. Jadi si produsen hanya bisa mengambil harga atau price taker, di mana harga itu ditentukan oleh
mekanisme pasar atau berdasarkan hasil tawar-menawar antara si penjual dan si pembeli. Jadi tidak ada kekuatan produsen ataupun si konsumen dalam menentukan harga. Jadi harga berdasarkan mekanisme pasar atau tawar-menawar, ya. Nah, seperti misalkan kalau di Pekanbaru itu ada pasar bawah, ya, pasar Kodim, pasar pagi. Nah, itu dia pasar dupa, itu pasar persaingan sempurna. Oke, kemudian barangnya yang dijual itu homogen atau sejenis, ya. Bahkan jenisnya sayuran, gitu kan, ikan, begitu dia. Kemudian mudah keluar masuk pasar, ya. Artinya si produsen mudah keluar masuk pasar, jadi nggak susah keluar masuk pasarnya, itu dia. Kalau dia pasar persaingan sempurna, oke. Kemudian kegiatan berdasarkan mekanisme pasar. Nah, ini saya katakan tadi, semua kegiatan di dalam pasar itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi siapapun tidak mempunyai kekuatan untuk menguasai pasar, ya. Jadi semua harga, terbentuknya harga itu karena adanya kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Itu dia mekanisme pasar. Tidak ada intervensi dari siapapun, ya. Kemudian penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna tentang pasar. Ya, artinya mereka mengetahui kondisi pasar, apa yang akan dijual di pasar, mengetahui bagaimana harga di pasar, itu dia. Jadi mereka saling mengetahui kondisi pasar tersebut. Atau segala informasi yang ada di pasar itu mereka tahu. Si pembeli juga tahu gitu, bukan hanya si penjual. Oke, nah itu dia, ya, gampang ya. Kemudian yang selanjutnya itu ini ada kurvanya, ya, kurva pasar persaingan sempurna, dimana permintaannya itu sama dengan marginal revenue-nya sama dengan average revenue, ya. Nah, ini keterangannya. Produsen tidak bisa mempengaruhi harga atau disebut dengan price taker, ya. Kemudian kurva permintaan yang dihadapi suatu penjual berbentuk horizontal. Ini dia horizontal. Artinya berapapun banyaknya jumlah barang yang dijual oleh si produsen, harganya tetap nggak berpengaruh harganya. Itu dia, ya, berbentuk horizontal dia. Oke. Kemudian keputusan yang dapat diambil oleh produsen untuk mencapai keuntungan atau laba maksimum adalah berapa jumlah yang harus dijual, karena harga jual ditentukan oleh pasar. Jadi keuntungan itu ditentukan oleh banyaknya barang yang dijual si produsen. Nah, itu dia. Karena tadi mekanisme pasar, ya. Jadi semakin banyak barang yang dijual oleh si produsen, maka ketercapaian dia untuk memperoleh keuntungan juga semakin besar, atau peluang dia untuk mencapai keuntungan semakin besar. Itu dia, semakin banyak barang yang dia jual. Atau sebaliknya, semakin sedikit yang dia jual, maka peluang dia untuk mengalami kerugian semakin besar juga. Itu dia, ya. Nah, di sini ada saya buatkan grafiknya apabila pasar persaingan sempurna itu memperoleh yang namanya laba normal. Jadi, ketika produsen memperoleh laba normal, maka kurva AC-nya itu, ya, akan bersinggungan dengan kurva permintaannya, ya. Itu dia. Kemudian kurva AC dan MC juga saling berpotongan dan bertemu di persinggungan kurva permintaan. Itu dia, ya. Jadi kalau dalam jangka panjang, ya, kalau dalam jangka panjang produsen dalam pasar persaingan sempurna itu akan memperoleh yang namanya laba normal. Ya, lihat di sini. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva MR berhimpit dengan kurva AC dan kurva permintaan. Nah, ini dikatakan dengan laba normal. Ya, jadi dalam jangka panjang dia memperoleh laba normal, tetapi dalam jangka pendek perusahaan tersebut bisa memperoleh laba ataupun memperoleh rugi. Nah, misalkan kalau dalam jangka pendek dia menjual lebih banyak, maka dia akan memperoleh laba, menjual barang lebih banyak, ya. Tapi kalau dia barang yang dia jual itu sedikit, maka dia akan memperoleh rugi. Nah, itu dia. Jadi kalau dia rugi, nanti MC dan AC ini di bawah kurva permintaannya. Laba. Kalau dia laba, kalau kurva permintaannya laba, nanti kurva dalam pasar persaingan sempurnanya atau penjual dalam pasar persaingan sempurna memperoleh laba, maka nanti kurva MC dan AC ini di bawah kurva permintaan. Tetapi apabila kurva MC dan AC ini berada di atas, nanti di atas kurva permintaan ini, maka produsen dalam pasar persaingan sempurna mengalami kerugian. Itu dia, ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, dalam jangka panjang produsen memperoleh laba normal. Nah, ini dia laba normalnya, ya. Perusahaan memperoleh laba normal. Oke.
Nah, saya ulangin ya, apabila tadi perpotongan kurva MC dan AC ini berada di bawah kurva permintaannya, kurva demand-nya, maka produsen dalam pasar persaingan sempurna memperoleh yang namanya laba. Tetapi apabila kurva MC dan AC ini berpotongannya di atas kurva permintaan, maka di sini produsen dalam pasar persaingan sempurna memperoleh kerugian. Oke, gampang ya? Nah, gampang. Kalau gampang subscribe ya. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah kebaikan dari pasar persaingan sempurna. Apa saja kebaikannya? Yang pertama, pasar bebas dari campur tangan siapapun, sebab kegiatan pasar didasarkan pada mekanisme pasar. Nah, ini dia. Jadi kalau sudah mekanisme pasar yang berbicara, berarti pasar tersebut bebas dari campur tangan atau intervensi siapapun ya. Jadi tidak ada campur tangan siapapun. Jadi berdasarkan mekanisme pasar, kesepakatan si penjual dan si pembeli, itu dia. Oke, kemudian harga ditentukan atas kegiatan tawar-menawar. Nah, ini tadi dia. Kemudian tidak memerlukan iklan ya. Kemudian atau advertensi, di mana perusahaan bisa menjual berapapun jumlah yang diproduksi tanpa menyebabkan penurunan harga. Makanya tadi kurvanya itu berbentuk horizontal. Itu dia. Berapapun yang mereka jual, harganya nggak akan berpengaruh. Itu dia. Kemudian kelemahannya yaitu barang yang dijual bersifat homogen, yaitu tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk lain. Ya, jadi nggak ada keunggulan produk A dengan produk lain, sama aja gitu, karena dia homogen. Kemudian akibat barang yang homogen, inovasi menjadi terhambat. Ya, benar ya, itu kelemahannya. Kemudian dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh laba normal ya, sehingga tidak memiliki anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan. Itu dia. Oke. Nah, itulah tadi kebaikan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Paham ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, nah kalau dari gambarnya pasti kalian sudah tahu pasar apa ya? Ya, pasar monopoli. Oke. Nah, pasar monopoli itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Terdapat satu penjual atau produsen sebagai price maker. Jadi karena cuma satu penjualnya, maka si produsen atau si perusahaan yang menentukan harga barangnya, harga jual barangnya, itu dia. Ya. Jadi dia price maker. Kemudian tidak ada saingan di pasar, baik secara nyata maupun secara potensial, karena mereka yang menguasai pasar cuma satu produsennya. Kemudian sangat sulit masuk ke dalam pasar atau sulit masuk ke dalam pasar. Ya, benar, sulit masuk ke dalam pasar. Kemudian tidak ada barang substitusinya. Ya, belum ada ya, apalagi listrik. Nah, itu dia. Itulah ciri-ciri pasar monopoli, ya kan? Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian kelemahan dari pasar monopoli. Apa aja kelemahannya ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Oke, saya kasih tahu. Nah, kelemahannya terdapat unsur eksploitasi baik terhadap konsumen maupun pekerja atau pemilik faktor produksi. Ya, karena di pasar monopoli selalu berproduksi pada harga lebih besar daripada marginal cost-nya. Itu dia. Kemudian adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Ya, kemudian pasar monopoli dianggap berproduksi secara tidak efisien karena berproduksi tidak pada biaya rata-rata atau AC-nya minimum. Ya, average cost minimum. Itu kelemahannya. Kemudian bagaimana kebaikannya? Nah, ini kebaikannya ya, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian karena untungnya cukup besar, maka monopolis atau orang yang berada di pasar monopoli, yaitu dia, dapat melakukan program penelitian dan pengembangan. Ya, makanya seperti PLN, Pertamina itu kan selalu mengadakan penelitian dan pengembangan produknya kan gitu. Ya. Kemudian mendorong penggunaan mesin-mesin dengan teknologi tinggi, ya udah pasti. Nah, itulah tadi kelemahan pasar monopoli dan kebaikan dari pasar monopoli ya. Jadi ada kebaikan dan kelemahannya. Sama kayak kita juga ada kebaikan dan kelemahannya. Tapi mudah-mudahan lebih banyak kebaikannya ya. Amin. Itu dia. Oh, ada lagi nih, yang terakhir adalah
terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Itu dia ya. Nah, itu tadi dia untuk pasar monopoli. Saya harap kalian bisa memahaminya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pasar yang namanya pasar oligopoli ya, oligopoli. Jadi kalian harus bisa bedakan monopoli, oligopoli. Kalau poli itu untuk penjual, tapi kalau Sony untuk pembeli. Maka kalau ada monopsony berarti satu pembeli. Kalau ada oligopsony berarti beberapa pembeli. Ya, kalau polinya untuk penjual, Sony yang pembeli. Oke, pasar oligopoli ciri-cirinya kita lihat kemari. Nah, yang pertama terdapat banyak pembeli di pasar, ya kan? Kemudian hanya ada beberapa penjual, ya. Kemudian produknya bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Ya, jadi seperti counter handphone ini itu termasuk dalam pasar oligopoli ya. Oke. Kemudian sulit untuk masuk ke dalam pasar, itu dia. Kemudian penggunaan iklan sangat intensif, ya. Jadi dalam pasar oligopoli sangat penting sekali namanya iklan ya. Makanya kalau kita lihat kan banyak iklan handphone kan di televisi ataupun di media sosial lainnya ya. Karena dari situ mereka memperoleh konsumennya gitu. Cara memperluas pangsa pasarnya melalui iklan gitu. Pengambilan keputusan antara perusahaan sangat mempengaruhi. Misalnya satu penjual menurunkan harga atau memberikan diskon, maka penjual yang lain akan melakukan reaksi, yaitu melakukan hal yang sama. Nah, itu udah pasti ya. Jadi di pasar oligopoli ini perusahaan yang lain atau penjual yang lain melakukan sebuah aksi seperti menurunkan harga, maka penjual yang lain juga akan ikut melakukan aksi yang sama gitu, karena mereka tidak mau sampai kehilangan yang namanya konsumennya. Itu dia, lihat ini. Satu penjual menurunkan harga atau memberikan potongan diskon, maka penjual yang lainnya akan melakukan reaksi, yaitu melakukan hal yang sama. Itu dia, oke. Itulah pasar oligopoli ya. Kemudian akibat dari aksi dan reaksi antar perusahaan, maka bentuk kurva permintaan yang dihadapi oligopolis adalah patah ya, atau Kinkert demand curve. Nah, ya. Jadi kalau kamu dengar Kinkert demand curve itu adalah pasar untuk oligopoli. Ya, ini dia kurvanya saya gambarkan. Nah. Oke, harga pertama, permintaan pertama, harga kedua, turun harganya kan, permintaannya juga akan meningkat. Nah, kalau perusahaan menurunkan harga, ini dia ya, atau memberikan diskon dari P1 ke P2, ini dia. Perusahaan hanya akan memperoleh tambahan permintaan sedikit sekali, yaitu dari Q1 sampai Q2. Hal ini karena kebijakan menurunkan harga akan segera diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, itu dia. Jadi misalkan saya itu membuka usaha toko elektronik, itu jual beli handphone. Ya, misalkan handphone merek A, B, C, D sampai Z ya, saya jual. Terus saya turunkan harganya atau saya berikan potongan. Nah, otomatis kan orang akan datang ke saya kan. Akan tetapi yang datang ke saya itu tidak sebanyak yang saya harapkan. Kenapa demikian? Karena perusahaan yang lain atau penjual yang lain juga akan melakukan hal yang sama seperti saya lakukan juga. Nah, itu dia. Makanya tambahan permintaannya sedikit, itu dia. Makanya kurvanya berbentuk patah. Ya. Kurvanya berbentuk patah dia. Oke. Nah, sebaliknya, namun apabila perusahaan menaikkan harga atau Q3, perusahaan akan kehilangan permintaan yang sangat banyak, sebab hal tersebut tidak akan diikuti oleh perusahaan lain. Nah, ini dia kan, dari Q1 ke Q3 nih, dari P1 ke P3 kita naikkan harganya, maka kita akan kehilangan permintaan. Dari Q1 ke Q3 jauh sekali turunnya permintaan kita. Kenapa? Ya otomatis penjual yang lain tidak akan melakukan hal yang sama. Itu dia. Karena menurut mereka dengan harga seperti itu mereka masih memperoleh keuntungan. Jadi buat apa mereka naikkan harga? Nah, bisa dicerna ya kalimat saya ya. Itu dia. Jadi dalam pasar oligopoli itu kalau kita kasih diskon, maka penjual ini akan melakukan hal yang sama. Nah, tapi kalau kita naikkan harga, maka belum tentu penjual yang lain juga melakukan hal yang sama. Itu dia. Jadi hati-hati dalam pasar oligopoli, kalau kita menurunkan harga, permintaannya akan bertambah sedikit. Tetapi sebaliknya, apabila kita menaikkan harga, maka kita akan kehilangan permintaan. Kehilangan itu nggak ada kan gitu. Nah, itu dia, itulah oligopoli. Oke, paham ya? Paham lah, masih paham. Oke. Nah, ini dia berbentuk patah kan? Nah. Ini kan?
Nah, Kincaid Demand Curve ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah kebaikan pasar oligopoli ya. Kebaikan pasar oligopoli yang pertama itu dengan adanya penerapan teknologi baru, maka produsen mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk ya. Kemudian adanya kebebasan memilih bagi pembeli. Kemudian yang terakhir, iklan itu sebagai efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi ya. Jadi untuk mempromosikan atau mengenalkan barangnya atau memperluas pangsa pasarnya, maka perlu dilakukan namanya iklan. Oke. Yang selanjutnya, kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, produsen yang telah memiliki modal besar dapat menutup pasar bagi produsen produk sejenis. Ya otomatis itu, karena kalau dia sudah memiliki modal, maka dia akan buka cabang lagi di mana-mana gitu, atau dia akan buka perusahaan yang lebih besar lagi, sehingga produsen atau penjual dengan produk sejenis itu akan tutup gitu. Pasti orang kan akan tertarik dengan melihat, kok rame gitu, kok barangnya lengkap, kok besar kan gitu ya. Namanya kita manusia kan, pasti kita melihat yang kita lihat nyata dulu, baru kita pergi ke sana pasti. Sebelum kita lihat barangnya, kita lihat, maksudnya sebelum kita rasakan, tapi kita lihat dulu, oh ini besar, banyak orang, pasti kita langsung pergi ke sana. Nah, itu dia ya. Jadi kalau dia memiliki modal besar, produsennya otomatis dia akan mampu untuk menutup produk sejenisnya atau perusahaan sejenisnya. Nah, kemudian untuk memasuki pasar dibutuhkan investasi yang besar, ya benar. Itu dia. Kemudian adanya persaingan dari produsen untuk mendapatkan pasar, ya ada persaingan. Nah, itulah tadi ya kelemahan dan kebaikan dari pasar oligopoli. Oke, paham ya? Nah, subscribe, like, share, komen yang kamu kurang paham. Oke. Next, yang selanjutnya adalah pasar monopolistik. Nah, ini hampir sama dengan pasar persaingan sempurna ya. Pasar monopolistik atau pasar persaingan monopolistik sama itu ya. Nah, ciri-cirinya itu adalah yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Oke. Kemudian barang yang dijual terdiferensiasi atau berbeda corak seperti merek, mutu, model, teknologi, mungkin ukuran juga dan lain sebagainya. Ya. Nah, seperti yang kalian mau lihat di gambar ini merupakan pasar monopolistik ya. Jadi seperti misalkan kalau Hypermart itu monopolistik kan gitu. Kalau di sini yang namanya Indogrosir ada itu monopolistik. Ya. Kemudian produsen mampu mempengaruhi harga atau dia price maker ya. Di sini dalam pasar monopolistik produsennya yang menentukan harganya. Ya, kemudian produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, namun produsen yang ingin masuk ke pasar harus mampu menciptakan produk dengan jenis berbeda dan lebih menarik dari produk lainnya. Artinya inovasinya harus lebih bagus dari produk yang sudah ada terlebih dahulu di perusahaan tersebut. Itu dia ya. Nah, gampang kan ciri-cirinya? Oke. Selanjutnya iklan dan promosi produk sangat dibutuhkan. Iya benar sekali, sangat butuh sekali iklan dalam pasar monopolistik dan oligopoli tadi ya. Tadi ya. Makanya kan kalau kita lihat kan misalkan odol gigi kan ada banyak merek, ada Ciptaden, ada Pepsodent kan gitu kan. Kemudian sabun juga ada banyak merek kan, ada Lifebuoy, ada Nuvo, ada Lux kan gitu kan. Banyak sekali sampo juga, ada Pantene, ada Clear, banyak dia. Kemudian deterjen juga kan, ada Rinso, ada Daya, ada Attack, ada apa lagi, banyak sekali. Nah, itu dia. Kecap juga ada banyak jenisnya. Nah, itu dia ya. Jadi dia memang variasi jenisnya banyak gitu. Itulah kalau monopolistik. Jadi si konsumen bebas untuk memilih produk yang dia suka sesuai dengan selera dia. Itu kelebihannya dia. Kok saya ucapkan kelebihannya nanti di sini ya. Oke. Nah, ini dia kebaikan atau kelebihan dari pasar monopolistik ya. Terdapat, nah ini saya katakan tadi, terdapat inovasi produk yang dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh barang sesuai dengan selera, ya kan? Selanjutnya, konsumen mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan demi mengisolasi dirinya dari persaingan. Ya udah pasti. Makanya kalau kamu pergi ke Hypermart, pergi ke Indomaret atau pergi kemanapun yang bersifat monopolistik ya, pasti pelayannya, maksud saya petugasnya atau kasirnya pasti mereka ramah. Nah, apa cari Bu? Mau cari apa? Yang mana yang butuh? Nah, kalau kita bilang Kak ada ini enggak, nanti mereka carikan tuh. Nah, itulah dia tadi. Mereka lebih ramah karena mereka
bersaingnya juga dari situ, bagaimana pelayanan terhadap konsumennya. Ya. Karena kita juga sebagai konsumen, kalau petugasnya ramah, walaupun harganya agak sedikit mahal, pasti kita akan pergi ke sana karena kita butuh pelayanan juga, pelayanan yang maksimal kan gitu. Oke. Oke, selanjutnya kelemahan pasar monopolistik ya. Nah, kelemahan pasar monopolistik yang pertama itu adalah biaya promosinya mahal ya. Karena kan barangnya kan butuh inovasi dan butuh kreativitas di dalam pembuatannya gitu ya. Sehingga ketika kita sudah buat barangnya kan otomatis kan si produsen kan ingin barang tersebut kan sampai kepada tangan konsumen di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia kan gitu. Nah, bagaimana untuk menjangkau konsumen tersebut? Maka mau tidak mau mereka harus melakukan promosi sehingga pasti membutuhkan biaya yang mahal karena harapan dari produsen yang ada di pasar monopolistik, mereka berharap seluruh masyarakat itu mengenal produknya dan membeli produknya sehingga perlu dilakukan promosi ya, makanya butuh biaya yang mahal. Kemudian terjadi pemborosan sumber daya ekonomi ya. Kemudian konsumen membayar harga barang yang lebih tinggi, ya benar, dari marginal cost-nya. Nah itu dia. Oke. Nah itulah tadi kebaikan dan kelemahan dari pasar monopolistik ya. Saya rasa untuk materi pasar ini tidak begitu sulit ya, hanya kamu perlu perbanyak membaca saja, maka kamu pasti paham ya, membedakan antara pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik ya. Jadi kalau ada pertanyaan pasar mana yang paling bagus, nah sebenarnya kalau menurut saya yang paling bagus itu adalah pasar monopolistik ya, karena kita memiliki kepuasan tersendiri ketika dalam memilih jenis barang yang pengen kita beli ya. Bahkan sekarang di pasar monopolistik juga sudah ada kita lihat menjual kebutuhan sehari-hari seperti sayur, ikan kan gitu kan. Jadi tidak harus ke pasar persaingan sempurna kita membelinya, di pasar monopolistik juga sudah bisa kita beli. Jadi kalau menurut saya pasar monopolistik ini lebih lengkap sebenarnya dibanding pasar persaingan sempurna. Itu dia ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih bagus ya, kalau menurut saya monopolistik yang lebih bagus dan lebih menguntungkan untuk si produsen, juga menguntungkan juga untuk si konsumen. Jadi sekali jalan semua jenis barang bisa dibeli gitu dia, ya kan? Oke. Nah sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Terima kasih ya. Jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe ya channel saya. Kemudian kalau ada ya tutur kata saya yang salah, saya minta maaf sebelumnya ya. Terima kasih sudah mensupport channel Rian Boltalk ya. Semoga pandemi Covid segera berakhir dan kita semua bisa bertatap muka ketika dalam proses pembelajaran dan juga bisa saling bertutur sapa dengan orang-orang yang kita sayangi. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.